Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya Jemaat Wone. Gereja Kristen Sumba Jemaat Pusat Wone mulai dirintis pada tanggal 3 Maret 1985 dan diresmikan oleh Pendeta David Dairobobo. Awalnya perintisan hanya beberapa jemaat atau kepala keluarga yang menjadi jemaat dan dipimpin oleh kaum awam Markus Sengo bersama penatua dan Ibu Diaken Erniati Danggagadi. Kemudian waktu terus berjalan, jemaat yang beribadah pun mulai bertambah. Sehingga pada tahun 2004, GKS Jemaat Mondomia melaksanakan pertukaran pelayan. Sehingga cabang Wone dipimpin oleh Guru Injil Yohanes Damanairo, sedangkan cabang di Mudede dipimpin oleh kaum awam Erniati dan Gagadi. Saat itu, gereja belum menjadi pusat ibadah dari beberapa jemaat cabang jemaat. Dan gereja ini masih bergabung sebagai cabang di GKS Pusat Mondomia yang digembalakan oleh Pendeta Benyamin Kondi STH. Seiring berjalannya waktu dengan adanya gedung gereja dan rumah pastori dan dengan keinginan guru Injil, majelis, dan jemaat, maka keinginan untuk mekar diajukan dalam rapat lengkap Majelis Jemaat Mondomia. Pada akhirnya gereja mekar atau berdiri pada tanggal 8 Maret 2018 dan membentuk pusat kebaktian sendiri. Gereja Pusat Jemaat Wone memiliki 2 cabang kebaktian, yaitu Gereja Cabang Kanikiduku dan Gereja Cabang Matarau. Gereja Cabang Matarau dipimpin oleh kaum awam Markus Sengo, sedangkan Gereja Cabang Kanikiduku dipimpin oleh kaum awam Petrus Petimalo dan dibantu oleh Bapak dan Ibu Penatua dan Diaken. Pada tanggal 8 Maret 2018, GKS Jemaat Wone resmi berdiri menjadi pusat kebaktian dengan 2 cabang gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Domingus Tanggudendo STH dan didampingi oleh Bapak Guru Injil Yohanes Damanairo serta dibantu oleh 13 orang majelis jemaat terdiri dari 5 penatua dan 8 diaken. Sekian tentang sejarah singkat Gereja GKS Jemaat Wone. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam usul dan saran. Nah, yang menjadi usul dan saran saya untuk GKS Jemaat Wone, terutama dalam hal manajemen waktu. Nah, ketika kita sudah berjanji untuk mulai ibadah jam sekian, jangan lagi kita molor sampai pada jamnya, supaya tidak dapat mengganggu kenyamanan dalam beribadah. Dan ini saya sampaikan untuk ibadah minggu, ibadah komisi ibu dan komisi anak dan remaja.
sehingga kita bisa tepat dalam hal manajemen waktu dengan baik. Maka saya yakin dan percaya jemaat GKS Wone akan menjadi contoh bagi jemaat lain. Demikian saran dan usul untuk GKS Jemaat Wone. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam refleksi teologis yang menjadi refleksi saya ketika saya berorientasi lapangan di GKS Jemaat Wone. Saya sangat bersyukur bisa orientasi lapangan di GKS Jemaat Wone, di mana saya diterima dengan baik oleh jemaat. Sebelum saya pergi ke tempat praktek, saya merasa takut dan khawatir dan saya sadar bahwa saya pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan jemaat GKS Wone. Tapi puji Tuhan teman-teman, saya cepat sekali untuk beradaptasi dengan mereka. Saya juga sangat bersyukur dengan adanya orientasi lapangan ini. Saya mendapatkan pengalaman berharga untuk menjadi bekal bagi saya ke depannya. Saya bisa mengetahui dunia pelayanan yang sesungguhnya, karena selama ini saya berpikir bahwa kalau masuk dalam dunia pelayanan ya pelayanan saja, dan itu pasti sangat mudah untuk dilakukan. Lalu ternyata setelah saya sendiri melewati dan menjalaninya, ternyata tidak mudah untuk menjadi pelayan, karena ada begitu banyak tantangan dan cobaan dalam dunia pelayanan itu sendiri. Salah satunya adalah jalannya yang rusak dan lain sebagainya. Bahkan kita menghadapi jemaat yang memiliki watak yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Bahkan dalam orientasi lapangan teman-teman, saya sebenarnya hanya mengamati saja. Namun ketika saya di Jemaat Wone, saya diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah minggu, komisi ibu, komisi pemuda, dan komisi remaja, dan juga komisi anak sekolah minggu. Jadi untuk kita saat ini yang sedang melayani Tuhan, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai kita. Dan dalam firman-Nya juga jelas sekali mengatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, di situ mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Jadi teman-teman, Tuhan yang memilih kita untuk menjadi hamba-Nya dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi jangan pernah kita merasa takut, merasa khawatir, sebab Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kita di setiap langkah hidup kita.